dia selama berpuluh-puluh tahun semenjak dia masih remaja tidak pernah ada ketenangan, tidak pernah ada kedamaian. Apa sebab semua itu? Dirinya sendiri hampir 20 tahun kemarin jauh dari Allah. Sebetulnya dia bisa merasakan kami. Bahkan berkali-kali dia didatangi hodang-hodang yang mendampinginya. Tapi dia tidak mempedulikan itu. Assalamualaikum Nabi Allah Sulaiman. Mohon izin. Silakan. Ya, ini airnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini dari apa yang saya? Oh, Om. Sekarang kan ikut saya. Ikut Purwakarta. Di mana Purwakartanya, Pak? Kopo. Cibodas. Iya, di sini juga ada Kopo Cibodas. Nah, apa yang bisa dibantu Bapak? Ya, saya ini gimana ya? Udah berapa puluh tahun rumah tangga saya. Terus istri saya tuh diajak damainya itu susah, dikasih itu susah. Turun nabung aja sehari 1000, bilang nggak bisa katanya gitu. Jadi di atas roda berapa tahun tuh, di taksi aja 15 tahun, di ekspedisi 5 tahun, sampai ditarik sama ponakan saya suruh dagang toprak. Alhamdulillah pikiran tenang, sampai sidang walaupun mulek gitu ya, tenang pikiran itu Pak. Terus saya diajak ponakan saya ini, terus terang aja jujur saya, ya istilahnya mau lupain ya udah gimana caranya gitu. Istilahnya belangsak hidup saya itu masih sampai berapa 10 tahun rumah tangga itu, jujur aja saya. Jadi ingin melupakan semuanya. Biar kedepannya semua gitu. Jadi sebut kuncinya sih Pak ada di 5 waktu. Iya. Banyak sholawat, ada rezeki, berbagi, Al-Quran dibaca, ada pengajian datang. Itu kuncinya. Tapi kita gimana ya Pak? Lahir ngaji apa? Pas roda. Ya di atas roda kan masih bisa. Tadi itu kalau kita ada niat apapun masih bisa. Suatu contoh sholat masih bisa. Membantu sholat apalagi sambil begini juga. Ya, Ya Pak, saya
istilahnya saja sambil jalan. Nah iya tuh. Baca Al-Quran kalau niat bisa dibawa. Jam begini sehari semalam ini ya, bisa dibaca ya. Jadi puluhan tahun itu Ustaz, selama nyetir itu kok nggak ada hasilnya, ada apa gitu. Iya ya paham. Pembahasannya bapaknya kan pengen melupakan. Kalau bisa sih enggak, maksudnya mau entengin otak makanya saya tarik. Kalau yang atau kita, kalau saya sih sesuai porsi aja. Ada goib saya tarik, nggak ada goib saya kasih pandangan. Saran kan gitu. Tenang aja. Apa emang di rumahnya itu yang blok apa gitu? Blok. Di dua kali tadi. Ya udah, ini aja. Jangan kemana-mana pemikiran, jangan terlalu jauhan. Ya, tinggal introspeksi diri aja. Ini tadi itu kita tadi jauh dari Allah. Kali itu diperbaiki. Kita cek semua ya Pak ya. Jangan ada yang sakit di badanmu. Ya. Lah ya orang ada yang sakit di badan kan saya juga. Pernah ngelakuin kan Mas. Maaf ya, kita lanjut saja. Kalau efek-efek yang ini masih mobilusnya dari luar menggada, saya kasih badan. Ya. Ada apakah gerangan? Mari kita sidang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Adem petit nongol. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini semuanya. Baik, mohon izin. Buka. Mohon maaf, izin menyampaikan untuk dia ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari dulu sampai sekarang dia jarang sakit, bahkan terkadang itu pun jarang sekali hanya panas dingin. Tapi dia selama berpuluh-puluh tahun semenjak dia masih remaja tidak pernah ada ketenangan, tidak pernah ada kedamaian. Apa sebab semua itu? Dirinya sendiri, lelakon dia dari semenjak muda sampai sudah berkeluarga, banyak sekali yang dimasukkan ke dalam raganya. Baik itu untuk perisai diri, kekuatan, kesaktian,
karisma. Banyak sekali. Dulu dia sangat-sangat rajin. Ngagol. Lanjut bapaknya. Itu efek. Tapi sudah hampir 20 tahun kemarin, jauh dari Allah, Ngagol lakonnya. Untuk ngefek semua. Jadi ngambang. Iya, jadi nggak inget waktu nyarinya, ngunggahinnya, aja, bisa dicuekin, gitu Pak. Itu jadi efek itu situ semua. Ngangkol lakonnya. sebetulnya dia pun sudah berpikir, apakah ini semua apa yang saya alami akibat dari diri saya sendiri. Tapi dia bingung. Bingung segalanya. Padahal sebetulnya dia bisa merasakan kami. Bahkan berkali-kali dia didatangi hodang-hodang yang mendampinginya. Tapi dia tidak mempedulikan itu. Pak. Hingga akhirnya semua yang ada di dalam diri, ibarat kata, tidak terima, sehingga menjadi kemelut dan kemelut, bermasalah dan bermasalah di dalam kehidupannya. Yang dulu orang itu hormat, segan, sayang kepadanya, sekarang berbalik semua, benci. Bahkan melihat dirinya pun malas. Jangankan orang lain, bahkan keluarganya sendiri pun benci melihat dia. Kata-katanya sudah tidak didengar lagi, bahkan dibantah. Mohon maaf, itu yang saya paham. Selebihnya itu sangat pribadi, tidak pantas untuk saya ucapkan. Ya udah, gini Pak ya. Ya. Ini kan jadi berkaitan dengan alapon. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya juga tetap adab harus saya pakai. Sekiranya kalau saya cabut semua, Bapak mengizinkan tidak? Kalau kira-kiranya nggak bagus, Mas. Sudah jelas tadi itu, ya. Jadi jadi efek dari lelakon Bapak yang kagok, ya. Jadi Bapak nggak pernah berpikir bagaimana saya mencarinya, bagaimana saya mengunggahkannya, capeknya seperti apa. Itu disepelekan semuanya. Jadi, itu. Jadi tetap saya mohon izin sama Bapak ya, kalau Bapak mengizinkan saya lanjutkan, saya cabut semua, saya bersihkan, saya cabut semua wadahnya juga. Tapi kalau tidak mengizinkan, nanti itu hak Bapak. Iya. Silakan ya. Saya izinkan. Mengizinkan karena Allah Ta'ala ya Pak ya. Iya. Saya mohon maaf ya. Iya. Lanjutkan Abang. Baik, izin bertanya, dikemanakan hodang-hodang, termasuk ifrit-ifrit yang menyerap masuk ke dalam raganya? Bangsa-bangsa Odam kasih biar gabung sama yang lainnya. Ifrit kasih ke rajanya si Al-Jabaru. Al-Jabaru. Iya. Baik, Bikin bangsa Baya itu yang pikir itu ibadah nggak tenang, pikiran nggak nyaman, hati gundah gulana. Itu kelakuannya. Dan saya senang lebih dekat waduh. Jadi saya ada pandangan itu. Assalamualaikum. Datuk nggak ada ilmu ini pemakainya mah. Kanjeng Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum Raden Sak. Kanjeng Sunan Kalijogo.
Assalamualaikum Nabi Allah Sulaiman. Mohon izin. Assalamualaikum. Pak ini. Ada di saya juga. Kepengennya mengkenceng setelah dikasih, wih, puasanya oke, baru saya tanya, nggak pernah ngewirid kamu ini? Iya, katanya capek. Allah. Jadi situ. Kalau saya nggak tarik semuanya, ya kurang lebihnya begini. Akhirnya saya kosongin lagi semua, saya tarikin, cabutin. Yang masuk ibrit semua. Ada itu sampai pati geni udah jebol, begininya kurang, nggak dilakukan. Waduh, sudah. Itulah manusia, itu kebanyakannya begitu. Jadi keinginannya besar, gitu. Kalau udah ini, wah, sekedar tahu, oh begini. Ya, taruh. Ya. Assalamualaikum. Al-Jabar. Bawa dan bimbing mereka. Bawa. Kebanyakannya kalau kita kayak gini itu, di kayak seperti itu kan, kebanyakan kayak orang ini dulu. Ya, itu Pak, efeknya. Saya udah ngerasain itu Pak Ustadz, makanya Iya, insya Allah nggak apa-apa. karena dari zaman saya masih kecil aja, Ngikut. jadi udah puluhan tahun. Kan ingat saya Bandung yang ini nggak ada. Senyum mati, waduh. Lakon kagol kesini. Kagol. Sama lumayan nih kali kalau bener diolah. Kegoda sama urusan duniawi. Jauhkan beliau itu urusan dunia. Nah, apa ya? Ya. Beliau itu. Jadi gimana gitu? Ngejar dulu ke duniaan timbul. Betullah. Mantap sana bapaknya. Bagian belakang. Mantap sana. Itu yang rusak. Kegoda. Itu menggoda beliau, dia ingin keindahan dunia, akhirnya kembali menghadap kemari. muter lagi Pak. Ke situ goyah semua. Gak sempat lah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus pemakainya. Wow, normal kembali. Bukan. Tarik napas perlahan, manusia. Wah, gimana Bang? Mana enteng? Oh, terang. Apa? Cang. Ya itu Pak ya. Ya. Dari keluar dulu agengnya. Baik, saya izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Ya, itulah ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak rasakan ini bisa menjadi pembelajaran untuk saudara-saudara kita juga yang lainnya di luar sana gitu. Kalau ya lelakon jangan kagol-kagol ya. Kalau niat itu jangan kagol-kagol sahabat ya. Ya, saya aja dulu sambil kerja
saya ambil keputusan untuk meninggalkan dunia saya di kerjaan mencari mengais rezeki saya di perusahaan kimia, sampai saya rela dipecat tanpa pesangon untuk seperti ini. Ya, kalau saya mau tujuan saya kayak ngais rezeki, ya nggak apa, bukan ngais rezeki ya, cari keduniaan, mungkin dari perusahaan saya juga udah cukup. Ya, karena penghasilan saya itu di atas rata-rata, gitu. Kerjaan ngecapek, ya mangap dong molor. Ya, jadi lakon yang seperti ini mah kalau dikaitkan dengan bab dunia, kalau otaknya masih berpikir ke situ, nggak akan ketemu. Yang ada membalik. Jadi dari awalnya bagus, timbul nggak bagus. Itu. Yang saya lihat itu perjalanan seperti itu. Digoda sama iblis. Kalau situ lari dah. Timbul motornya masih kencang. Akhir capek, waktu, tugas ini jauh, iblis, wow, mantap, berhasil. Gitu, masuk jebakan Batman. Saya lihat itu seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan buat bisa diambil pembelajarannya buat rekan-rekan saudara-saudara kita yang di luar sana, ya. Sekali maju tetap maju, kalau mau lakon teruslah sampai ketemu, ya. Cari ilmu sampai ketemu, cari jampe sampai kepake, ya. Cari ilmu itu ilmu barokah selamat dunia akhirat, jangan ilmu gagah-gagahan, gak ada yang gagah, ya. Ilmu nggak mempan dibacok nggak ada, ya. Kalau nyari yang sakti nggak ada orang sakti, ya. Iya, kalau nyari jago sama saya, Pak, insya Allah nggak ada yang nggak lulus, cuman butuh waktu 2 menit jadi jago. Saya pegang gini dong, Pak, nanti suruh kuruyuk di depan. Wow. Keruyuk gitu kayak ayam kan jadi jago. Ya. Oke, sahabat, ya, apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minanas, jalankan semuanya. Insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirobbilalamin. Bentar Pak, airnya belum dibikin Pak.